Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriza Atila dengan NIM 20129274 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali sebuah video dari channel YouTube dosen pengempu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Yang mana pada video sebelumnya Bapak telah menjelaskan bagaimana strategi dari pengelolaan kewirausahaan. Yang dimana saya ingin mengulangi kembali materi yang telah Bapak berikan karena sebuah tugas dari sebuah perkuliahan saya. Baik, saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang strategi kewirausahaan. Yang mana strategi kewirausahaan itu merupakan suatu rancangan atau strategi dari sebuah kewirausahaan agar kita tidak bertele-tele dalam kewirausahaan kita tersebut. Yang mana dalam strategi kewirausahaan itu kita memiliki sebuah perencanaan yang pertama. Gimana sih maksud perencanaan yang disebut? Perencanaan tersebut kita harus memiliki visi dan misi, usulan serta strategi kewirausaha, market yang kita tuju, serta memiliki suatu wilayah yang finansial atau strategis. Yang dimana maksudnya perencanaan kewirausahaan itu pedoman keberhasilan manajemen yang terdapat maksud atau usaha finansialnya bersumber dana maupun perencanaan itu sendiri. Nah, gimana sih perencanaan itu? Perencanaan itu kita harus memiliki visi dan misi terlebih dahulu, teman-teman. Gimana? Kalau kita tidak memiliki visi dan misi, apa yang kita akan lakukan? Coba bayangkan saja kita melakukan sesuatu tapi tidak memiliki visi dan misinya. Yang kedua, kita itu harus memiliki modal. Modal itu terdapat dari diri kita sendiri, lembaga-lembaga lain, atau eksternal. Maksud eksternal itu adalah keluarga kita atau teman dekat kita sekalian. Dalam kewirausahaan itu, kita harus memiliki strategi yang jelas, matang, dan dapat terstruktur dan dapat menguntungkan. Contohnya, pengelolaan kewirausahaan itu pengelolaan keuangan pada prinsipnya bagaimana Anda bisa mengusahakan sumber dana yang memungkinkan dan pada akhirnya Anda bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana tersebut dan dapat bagaimana pula Anda mengendalikan dana tersebut sehingga mengembalikan modal pada kita yang awalnya tersebut. Teman-teman, ada 3 aspek yang harus kita ketahui dalam konsep manajemen keuangan. Nah, yang pertama, sumber dana keuangan lembaga atau modal, perencanaan penggunaan dana, yang ketiga pengawasan dan pengendalian dana tersebut. Yang pertama, sumber dana. Sumber dana itu ada eksternal, internal, cadangan, dan ventura. Maksud dana internal itu dari kita sendiri, dana cadangan seperti laba, atau laba itu kita tahan dulu agar kewirausahaan itu kalau misalnya telah melakukan sebuah tindakan kerugian, kita bisa mengambil dari dana tersebut. Berarti antisipasi dari dana kita itu. Yang kedua itu adalah eksternal, dana dari luar kita, seperti kayak keluarga, teman yang saya jelaskan tadi ya. Yaitu dana ventura. Dana ventura itu merupakan dana dari perusahaan yang menghasilkan sahamnya kepada kewirausahaan kita itu atau usaha kita tersebut. Yang kedua, perencanaan dan penggunaan dana. Maksudnya biaya awal dan analisis pulang pokok. Kalau maksudnya biaya awal itu adalah biaya pemulaan kayak neraca harian, laba rugi, dan contohnya sebagai yang lain. Yang kedua itu analisis pulang pokok. Maksudnya gini, analisis itu kayak administrasi atau kita menggaji karyawan dan membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kendaraan kewirausahaan kita tersebut. Ketiga itu ada pengawasan dan pengadilan dari dana. Maksudnya kunci semakin kentalnya dan telitinya kita dalam berwirausaha akan semakin banyak juga laba yang akan kita untungkan nantinya. Itu hal yang lain harus kita pikirkan dalam pemasaran, bisa didiskusikan atau dipasarkan dan dapat menunjukkan keuntungan. Yang pertama itu adalah kebutuhan dari konsumen. Masa sih kita yang harus memiliki kebutuhan gitu. Bukannya kita akan menjualkan kebutuhan kepada konsumen, otomatis kita itu apa yang harus diminta konsumen, kita itu harus bisa semaksimal mungkin memberikan kepuasan terhadap konsumen tersebut. Yang kedua, kejelasan produksi. Yang ketiga, menjelaskan barang-barang dan jasa, harga, serta mencocokkan di suatu tempat harga ini cocok enggak gitu. Yang keempat, pendistribusian. Yang kelima, baru promosi. Yang
Dalam perencanaan strategi kewirausahaan, perencanaan pemasaran itu pertama strategi pemasaran, perencanaan, yang ketiga mix marketing, yang keempat kiat pemasaran. Maksud kiat pemasaran ini adalah teman-teman peluang atau tempat yang jelas, banyak barang yang dibutuhkan konsumen serta menentukan target. Teknik pengembalian usaha sepertinya menambahkan tenaga kerja atau teknologi kekinian. Yang kedua, perluasan cakupan usaha. Kalau kita ingin memberikan suatu kewirausahaan serta keberhasilan dalam kewirausahaan itu, kita harus memiliki energi yang besar. Masa ya sih kita ingin memberikan kewirausahaan yang besar, kita tidak memiliki energi yang besar? Nantinya down dong. Itu adalah kita harus memiliki strategi pemasaran juga, perencanaan dan mix marketing. Maksud mix marketing, kalau kita ingin mengelola suatu kewirausahaan atau suatu barang, gimana tempat yang cocok yang akan kita jual. Kalau misalnya kita membuat lampu atau kursi jati atau sebagainya, olahan makanan, contohnya kita orang Padang suka pedas tapi kita jualnya ke Jawa. Jawa itu kan sukanya manis, nanti bentrok dong, nggak jadi kewirausahaan, jadinya kita bangkrut. Oleh karena itu kita teman-teman, kita itu harus memikirkan dulu tempat di mana usaha kita itu. Kalau contohnya makanan gitu. Kalau barang-barang lain kayak apa namanya itu, kunci adonan atau gimana gitu, teman-teman kita harus memikirkan dulu apa sih ini takarannya pas atau gimana gitu. Serta pemasaran itu harus sesuai dengan produk pemasaran gitu. Yang pentingnya itu harus strategis dalam kalau kita sebagai remaja dalam melakukan kewirausahaan seperti contohnya menjual makanan, kafe-kafean. Yang pastinya itu harus menarik teman-teman. Kalau kita ingin kewirausahaan kita itu menjadi maju gitu. Kalau kayak contohnya kafe, sedemikian mungkin yang pastinya itu aneh dari yang lain, estetik serta otomatisnya modern dong gitu teman-teman. Baik teman-teman, kalau yang terakhir pemahaman dari saya itu adalah manajemen strategi, manajemen kewirausahaan yang menjamin bisa eksistensinya kewirausahaan kita itu. Strategi kewirausahaan harus menjaga semangat sehingga kita harus tetap optimis, jangan pesimis dalam kewirausahaan kita itu, yang dapat menciptakan iklim sehingga munculnya ide-ide baru dalam kewirausahaan kita tersebut. Baik teman-teman, sekian pemahaman dari saya tentang video Bapak sebelumnya, yaitu Dr. Hanif Al-Qadri. Maaf kalau ada saya salah dan janggal, merupakan saya adalah manusia. Banyak kekurangan saya daripada kelebihan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.